Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Iqbal Maulana, NIM 19107030064. Saya dari program studi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peranan TikTok dalam menginformasikan kuliner di Yogyakarta dari akun TikTok Jogja Food Destination. Next. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi di Indonesia yang terbilang cukup cepat membawa perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Apalagi dengan kondisi Indonesia dengan kasus COVID-19 yang terbilang masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Adanya dampak COVID-19 ini mengakibatkan pemerintah mengharuskan semua kegiatan dilakukan di rumah. Banyak aktivitas yang semula dilakukan di luar rumah menjadi dilakukan di rumah untuk mengurangi resiko tersebar virus COVID-19 ini. Banyaknya masyarakat yang berada di rumah membuat mereka mencari cara bagaimana agar tidak merasa jenuh dan bosan di rumah, tetapi masih tetap bisa berkreativitas ataupun bekerja. Revolusi merupakan unsur penting dalam perkembangan media sosial saat ini. Semakin cepat revolusi, maka semakin cepat juga kemajuan media sosial. Di samping itu, pertumbuhan media sosial juga didukung dengan bertambahnya pesatnya internet yang semakin modern. Internet sendiri juga membuat media sosial menjadi lebih mudah digunakan atau dioperasikan. Berawal dari munculnya komputer pada tahun 2002 hingga 2003, media sosial berkembang dengan adanya aplikasi Friendster serta LinkedIn, yang mana aplikasi ini bisa disebut sebagai awal dari perkembangan media sosial dalam ranah komunikasi, lapangan pekerjaan, dan bertukar informasi. Selanjutnya pada tahun 2004, Facebook pun lahir. Kemudian dalam Facebook, pengguna dapat mengunggah foto, video dengan tema yang lebih kekinian. Setelah lahirnya Facebook, muncullah Twitter yang dalam ketenarannya selaras dengan Facebook. Twitter ini juga hanya digunakan untuk mengupdate status yang bernama tweet. Sedangkan aplikasi TikTok adalah sebuah media sosial atau platform yang isinya mengenai video musik Tiongkok yang diluncurkan oleh perusahaan ByteDance pada September 2016 dan diciptakan oleh Zhang Yiming. Aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk mengunggah konten video mereka yang kemudian dibagikan kepada pengguna lain. Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan dengan cara lip sync dengan durasi berkisar 15 detik. Namun sekarang sudah bisa dengan 10 menit. Sepanjang kuartal pertama 2016, TikTok mengukuhkan diri sebagai aplikasi pertama yang paling banyak diunduh dengan total 485 juta kali unduh. Jumlah ini mengalahkan aplikasi yang lain seperti YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Menurut ByteDance, Indonesia sendiri memiliki pengguna aplikasi TikTok yang aktif. Semua aplikasi TikTok tersebut dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store. Media sosial saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Awalnya media sosial hanya digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar pengguna. Dalam perkembangannya, media sosial ini mulai digunakan untuk hampir semua kepentingan, mulai dari menyebarkan informasi, pengetahuan, hingga untuk berbisnis. Karena pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak aplikasi media sosial bermunculan. Saat ini media sosial yang memiliki banyak pengguna yaitu salah satunya aplikasi TikTok. TikTok menjadi salah satu platform digital yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk sekedar mencari hiburan, bahkan untuk mencari informasi mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat. Dulunya TikTok hanya berisi mengenai konten joget, namun sekarang konten di TikTok sudah banyak mengenai berita, tips, hiburan, kuliner, wisata, dan lain-lain. Aplikasi TikTok juga membantu jajaran pemerintah, para medis, influencer untuk mensosialisasikan pesan berupa himbauan dan cara menggunakan konten yang menjadi sasaran untuk disebarluaskan oleh pemerintah. Kemudian next. Teori. Saya di sini memakai teori SOR. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu rangsangan mendapatkan respon. Tingkat interaksi yang paling sederhana terjadi apabila seseorang melakukan tindakan dan diberi respon oleh orang lain. Menurut model ini, organisme menghasilkan perilaku yang tertentu jika ada kondisi stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Adapun keterkaitan model SOR dalam penelitian ini,
Yang pertama, stimulus yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan dalam sosial media TikTok akun Jogja Food Destination. Kemudian yang kedua, organisme yang dimaksud adalah penggunaan media sosial TikTok. Kemudian yang ketiga, respon yang dimaksud adalah perubahan perilaku pada pengguna TikTok karena pengaruh konten akun TikTok Jogja Food Destination ini. Next. Studi kasus. Akun TikTok Jogja Food Destination merupakan salah satu dari sekian banyaknya akun yang memberikan informasi mengenai referensi kuliner yang ada di Yogyakarta. Selain itu juga memberikan rekomendasi mengenai tempat nongkrong yang asik. Akun TikTok Jogja Food Destination memiliki pengikut sejumlah 33.000 followers. Hampir setiap hari akun ini mengunggah konten mengenai kuliner dan tempat nongkrong. Banyak UMKM, kuliner maupun kafe hingga restoran bekerja sama dengan akun ini untuk menaikkan jangkauan kepada para konsumen baru. Namun yang semula berniat menaikkan jangkauan usahanya juga justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam konten Jogja Food Destination terkadang memiliki jumlah view yang tidak sebanding dengan jumlah followersnya. Permasalahan inilah yang saya ingin coba bedah dalam artikel. Dalam menggunakan teori SOR dan beberapa data yang akan saya kumpulkan untuk mencari titik terang peranan TikTok pada akun Jogja Food Destination sebagai tempat informasi mengenai kuliner dan tempat nongkrong di Yogyakarta. Next. Pembahasan. Akun TikTok Jogja Food Destination ini kontennya berisi mengenai informasi seputar kuliner, promo, rekomendasi tempat nongkrong yang ada di Yogyakarta. Dikaitkan dengan model SOR, baik mengenai respon pembeli terhadap penilaian makanan ataupun rekomendasi tempat pada konten tersebut. Tidak sedikit juga respon dari pengguna TikTok mengajak temannya atau saudaranya untuk mengunjungi salah satu lokasi dari konten yang disajikan. Adapun pengguna TikTok yang memberikan komentar review buruk terhadap konten itu, sehingga menyebabkan perubahan perilaku atau respon calon pembeli baru ragu-ragu untuk mendatangi lokasi yang disarankan oleh konten akun TikTok Jogja Food Destination. Untuk UMKM, kafe, restoran yang bekerja sama dengan akun TikTok Jogja Food Destination menjadi kurang maksimal dikarenakan yang semula pemilik kuliner memiliki keinginan untuk mempromosikan agar jangkauannya lebih luas, namun tidak sesuai dengan keinginan karena konten yang diunggah memiliki view yang sedikit, otomatis juga berpengaruh pada komentar pada setiap kontennya. Dengan sedikit view menjadikan penurunan interaksi antara komunikan dengan komunikator. Next. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Peranan TikTok dalam mempromosikan kuliner di Yogyakarta pada akun Jogja Food Destination untuk membagi informasi dan menerima respon mungkin dikatakan kurang stabil dalam jumlah view maupun komentar. Namun peranan TikTok apabila dikaitkan dengan teori SOR sudah dikatakan berjalan karena ada pengirim informasi dan diterima oleh pengguna TikTok yang akhirnya terjadi respon. Akan lebih baik lagi jika admin akun TikTok Jogja Food Destination lebih rutin dalam mengunggah konten agar konten yang diupload juga mencapai jangkauan yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.